ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang nampak di mata kita maupun nikmat yang tidak dapat kita lihat. Semuanya diberikan oleh Allah kepada kita hingga kita bisa hidup sampai saat ini menikmati alam dunia ini. Mudah-mudahan sisa umur kita ini diberkahi, dirahmati Allah dan selalu dalam penjagaan dan senantiasa umur kita digunakan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sambung pelajaran kita di dalam kitab Masaihul Ibad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul 'ishrun, maqalah ke-20 minggu sudah. Qila, dikatakan, ikmalul aqli itsba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sukhsihi. Dikatakan penyempurnaan akal itu adalah apabila mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah dan menjauhi apa yang dibenci oleh Allah. Ai fa khilafu dzalik jununun, yakni apabila berbeda dengan yang dua tadi itu, maka dia melakukan perbuatan yang gila. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa sempurnanya akal seseorang itu dua. Seseorang ini bisa dikatakan sempurna akalnya bila dua ini dilakukan. Satu, inya mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, inya menjauhi apa yang dibenci oleh Allah. Bila tidak melakukan ini, berarti dia kegilaan. Nah, itu pahamannya. Bila perbuatannya tidak diridhoi oleh Allah, perilakunya ini adalah perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah, itu orang kegilaan. Di sini di kitab nyambat gilanya di mana? Gilanya di hadapan Allah. Kada di hadapan kita kada. Kalau di hadapan kita mungkin warasnya melihat kita. Waras saya di bawah bepander menyambung aja, dipanderi mendengar aja, berjalan masih berbaju berselawar aja, waras aja. Tapi perbuatannya, perilakunya ini bukan yang diridhoi oleh Allah.
Justru yang dikerjakannya adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Orang ini kegilaan. Di mana kegilaannya? Di hadapan Allah. Kada di hadapan kita kada. Dalam pandangan Allah, ini kegilaan. Kenapa? Karena orang yang sempurna akal, kita ini diberi akal oleh Allah, diberi akal. Fungsi akal kita ini untuk berpikir bagaimana caranya supaya perbuatan kita ini diridhoi Allah. Itu fungsi akal. Tapi ada orang yang diberi akal oleh Allah, akalnya kada berfungsi, tidak berfungsi akalnya. Harusnya akalnya tadi berpikir bagaimana perbuatannya ini bisa diridhoi Allah. Tapi ini akalnya kada berfungsi. Kayak apa memikirkan perbuatan yang diridhoi Allah itu kada berfungsi. Kenapa akalnya tidak berfungsi? Karena sudah diselimuti nafsu amarah, nafsu yang tidak baik. Nah, diselimuti itu tertutup, akal sempurnanya tertutup oleh hawa nafsu. Akhirnya apa? Kada berfungsi akal. Karena akal tidak berfungsi, lalu perbuatannya ini adalah perbuatan yang berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan akal yang sempurna. Nah, kita introspeksi diri, kira-kira sempurna kada akal? Mungkin kadang-kadang sempurna, kadang-kadang kegilaan, gitu aja lah. Ya kalau karena bagus sembahyang, puasa bagus tuh, berarti sempurna akal tuh, perbuatannya diridhoi Allah. Tapi tuntung sembahyang mencuntan pulang, kegilaan pulang gitu. Berarti kadang-kadang waras, kadang-kadang kegilaan, kadang-kadang baik, kadang-kadang kambuh. Di mana? Di hadapan Allah. Di hadapan kita kededa, kelihatan biasa aja. Karena versi gila kita dengan versi Allah itu beda. Amun kita versi gilanya, bila berjalan tuh ada orang kada sing selawaran tuh kegilaan. Atau gerunum sorangan pander sorangan pemamai sorangan di pinggir jalan, berarti itu kegilaan. Itu versi kita. Tapi versi Allah yang kegilaan itu apa? Bila inya melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, itu kegilaan di hadapan Allah, walaupun di hadapan kita waras. Nah, jadi supaya sempurna akal inilah yang harus menjadi pemimpin kita di dalam diri. Akal yang sempurna nih harus, jangan sampai yang menjadi pemimpin nafsu. Kalau nafsu yang menjadi pemimpin, inya timpang. Tak, nafsu itu hidup sebelah. Itu nafsu. Kayak apa maksudnya hidup sebelah? Nafsu itu hendak nyaman ya, ada hendak uyuh. Itu nafsu. Hendak baik ya, ada hendak buruk. Itu nafsu. Hendak sehat ya, ada hendak garing. Itu nafsu. Ya Allah, kita nih diberi Allah sehat, pasti takutan lawan garing. Takutan enggak? Itu nafsu. Kenapanya hendak sehat terus, hendak baik terus, itu nafsu. Hendak bagus terus, hendak sugih terus, kada mau susah, itu nafsu. Jadi timpang hidup nafsu nih. Harusnya apa? Harusnya kalau akal sempurna itu lengkap komplit hidup.
diberi nyaman ayu jua syukur, kada nyaman kenapa Pak sempurna kalau menerima keduaannya nih. Amun nafsu tadi kada mau menerima sebelahnya diterimanya, nang spesial nang nyaman ya itu nafsu. Diberi Allah sugih syukur, diberi susah ada apa juga itu akal sempurna. Diberi Allah sehat, alhamdulillah. Diberi garing, kada apa-apa, diterima, itu akalnya sempurna. Nah ini yang ridho Allah nih. Bila nafsu diberi sehat, takutan garing, dipuji orang himung, dihina sakit, gitu kalau itu nafsu. Padahal hinaan itu pasti datang. Kada hendak inya dihina orang, tapi hinaannya datang kayak apa ya? Kada hendak inya garing, tapi garingnya datang kayak apa ya? Kawalah, kawal. Tapi itulah nafsu, itu bang nafsu. Ini kan masih anom-anom belajar nih ini supaya kena paham. Nyaman menghadapi permasalahan hidup. Tahu. Jarang orang tua belajar negeri ini, jarang. Apalagi mau menengke ini nega kanakan pulang anum-anuman. Ini tuhanya kena amun bujur belajar negeri ini, tuhanya kena rasakan nyamannya hidup. Rengkam jom rasanya kena tuha kena tak. Karena mulai saat ini sudah tahu ilmunya. Oh, nangka ini bang hidup. Oh, nangka ini caranya menjalani hidup. Apabila sarabah hendak nyaman terus menunjul di dalam awak, oh berarti nafsu nih. Nafsu tuh hendak kenyang terus kada mau lapar. Coba aja. Ya Allah. Maka pulang nafsu nih nyaman tuh hendak sorangan. Tuh nafsu nih menang bahaya benar. Jaka sehat tuh hendak sehat sorangan. Ada peduli orang yang sakit. Jaka sugih hendak sugih sorangan. Biaran orang susah. Asal inya nyaman itu nafsu. Ini celaka benar hidup. Nah lalu bila orang nyaman, inya garing. Melihat orang nyaman tuh inya sakit. Melihat orang sehat, melihat orang sugih, inya sakit. Nafsu, itu nafsu. Melihat orang menderita, hari rayanya. Melihat orang tersiksa, himongnya, himong itu nafsu. Kawan terjelobok di parit, nah, tertawa. Badan ini kamu tewas di mana mata-mata. Tapi membegayaan itu ada apa juga lah. Ini bebujuran himung tuh nah, bebujuran himungnya. Amun begaya tuh kan bukan apa aja. Ini himungnya tuh himung bebujuran, himungnya melihat orang sakit tuh himung benar. Nah itu nafsu. Nah kalau akal sempurna, inya menerima semua nyaman, disyukurinya, susah, ada apa-apa. Memang nengka ini yang hidup, gitu nah. Sehat, alhamdulillah. Giliran datang sakit, nengka itu diterimanya juga. Kada apa-apa, itu akal sempurna. Kenapa? Karena yang dicarinya ridho Allah. Oh ini ridho Allah ini sudah kehendak Allah jadinya. Yang penting Allah ridho. Kada apa-apa, aku nengka ini. Yang penting Allah ridho. Nah begemet bang belajarnya gini nih. Kada kawal langsung situ sini. Ada latihannya. Latihannya bila pokoknya dalam perjalanan hidup pasti menemui. Pasti menemui. Nang lagi sekolah umpamanya nih, seorang bersepeda
kawan pemotor padusa sakit hati biasa ya. Ini kadang hendak seorang terus nang nyaman jaga kawas seorang janang pemotor orang berjalan nafsu. Belajar ada pelajaran nang nyaman alhamdulillah, ada nang tengalihi ya kada apa-apa yang belajar aja terus terima. Kalau nafsu hendak nang nyaman aja terus. Olah apa? Pelajaran yang paling nyaman apa aja? Olahraga. Jaka kawajar hari-hari pelajaran olahraga aja itu nafsu. Ya kalau kamu olahraga apa ketujuh? Main bola. Jaka kawalah jangan sekolah tuh main bola aja tiap hari. Nafsu. Padahal ada saatnya pelajaran nang uyuh nang alih matematika ngalih berhitung masing-masing lah, ada nang bahasa Inggris tangalih, ada guru yang nyaman alhamdulillah, ada guru nang penyarikan ada bapak terima aja. Ini kalau nafsu hendaknya nyaman terus jaka kawasidin terusnya mengajar kita mulai kelas 1 sampai tamat kelas 6 jadi jaga kawas sidin dia. Tapi nyatanya kada kawan. Nah, kalau akal sempurna diterimanya. Ada guru yang nyaman alhamdulillah, guru yang penyarikan ada papai. Nah, dengan akal sempurna tadi inya bisa ujung-ujungnya kena selain inya mencari ridho Allah akan muncul husnuzon, prasangka baik. Allah memberi inya nikmat yang nyaman. Oh berarti Allah menyuruh aku bersyukur, husnuzon. Allah memberi inya sakit garing karena akal sempurna, tetap inya berprasangka baik lawan Allah. Oh mungkin Allah hendak menghapus dosaku. Oh mungkin Allah hendak mengangkat derajatku. Mungkin itu husnuzon. Itu akal sempurna. Kalau nafsu kada mau diberi Allah nyaman, himong giliran sakit kada hendak. Apakah hendak Allah ini menyakiti aku ini? Lalu jatuh itu nafsu itu sebenarnya yang berbicara. Kada adil, Allah kada adil. Nang itu najar nyaman benar hidup. Kenapa aku ini uyuh benar ya? Itu nafsu itu bebandir gitu. Harusnya akal sempurna kada apa ya? Pahamlah. Nah, jadi itu ikmalul aqli, penyempurnaan akal itu itsba'u ridwanillahi ta'ala, mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabu sukhtihi, dan menjauhi apa yang dibenci oleh Allah. Bila tidak mencari ridho Allah dan mengerjakan apa yang dibenci oleh Allah, fa khilafu dzalik jununun, maka kegilaan. Kegilaan asli hakikatnya kegilaan. Waras ya Pak di hadapan kita nih waras ya, tapi hakikatnya di hadapan Allah kegilaan. Orang gila itu apa terpakailah orang gila tuh. Adalah orang memanfaatkan orang gila ya. Biasalah adalah terlihat. Kira-kira nih nang bisa benar memberi manfaat dah. Kurang-kurang malah buka kalau orang. Kira-kira nih adalah malah bisa buka orang. Paling menjagai rumah benar bila berdiri di situ takutan orang masuk.
Nah, amun kegilaan di hadapan Allah kada dipakai Allah. Kalau dipakai, mun sudah kada dipakai dibiarkan. Bila sudah dibiarkan toh pada lebih kada peduli lagi Allah. Nah, jadi supaya sempurna betul akal kita ini memang tadi kadang-kadang diselimuti nafsu, tapi dikikis hintalo tuh ada nang bingung ayam di rumah adalah bahintalo ayam keluar hintalonya tuh lewat burit ayam tuh ada nang rigat karena tahinya ya kelak ada juga hintalonya tuh habis hintalo gugur ke tanah rigat hintalo karena tanah tapi masih bisa dibersihi tahinya tuh nang berikit di cangkang hintalo tuh tanah nang berikit di cangkang hintalo masih bisa dibersihi tapi bila hintalonya tambuk bang kau lah dibersihi hintalo nang di dalam tuh na tambuk kau lah dibersihi tambuk itu kada kau kalau amun rigat di luar masih kasar tapi mun rigat di dalam tambuk hintalonya siapa hapon mungkin apa membersihnya kada kawan pacah sedikit jam manging lalu baunya tambuk tuh hintalo coba di dadar hintalo tambuk apa rasanya aduh kada kau bayangkannya. Nah, kita nih bila masih diselimuti kayak hawa nafsu tadi itu masih kawaja, dikikis, dibersihi. Jangan sampai lawas kelawasan karena rigat itu masuk ke dalam. Bila sudah masuk ke dalam ya tambuk. Apa bahasa Indonesianya hintalo tambuk tuh? Telur busuk lah. Ada sahabat ada yang ambil ikan anu nih baluman tuh belum wal tuh pada semat lagi. Nah, kira-kira itu tadilah. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung lagi minggu depan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya الجواد الحليم وأنت نعم المعين. Yeah.
الكرام وصحب والتابعين Sudah mati dulu, sudah mati lah. Mati ini.